Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 9 April tahun 2022. Tuhan pasti memelihara kita hari ini sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita di hari ini yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-31, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita hari ini, Hikmat. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-6. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakhel orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Dalam dunia ada beberapa orang yang dihormati karena dianggap berhikmat. Ada orang yang berpendidikan tinggi, orang yang berkuasa, dan orang yang berpengalaman atau orang tua. Padahal ketiga kelompok orang itu belum tentu lebih bijak daripada orang yang tidak bersekolah, kaum sahaya, dan anak-anak muda. Hikmat bukan ditentukan oleh status dan usia kita. Elihu selama ini bungkam karena ia menghormati kaum yang lebih tua, yaitu Ayub dan ketiga temannya. Namun Elihu melihat mereka yang seharusnya menjadi sumber hikmat dan selama itu dipandang berhikmat oleh masyarakat tidak mampu menawarkan solusi bagi masalah Ayub. Mereka hanya mempersalahkan Ayub tanpa mampu membuktikan kesalahannya. Bahkan mereka berdalih bahwa hanya Allah yang dapat mengalahkan Ayub. Padahal merekalah yang gagal. Bagi Elihu itu adalah tanda bahwa tidak selalu pengalaman hidup dan usia lanjut menjadi dasar seseorang untuk berhikmat. Sumber hikmat ada pada Allah yang dalam anugerahnya memberikannya kepada orang yang dipilihnya. Itu sebabnya Elihu memberanikan diri berkata-kata karena ia merasa dirinya lah yang memiliki hikmat. Elihu tidak dapat sabar lagi terhadap proses perdebatan tanpa solusi yang terjadi antara ketiga teman Ayub dan Ayub. Hikmat sejati tidak berpihak pada pandangan manusia, melainkan pada kebenaran. Apakah Elihu memiliki hikmat ilahi untuk menjawab permasalahan Ayub? Masih harus dilihat dan dibuktikan melalui ucapan-ucapannya di pasal-pasal berikut yang akan kita kupas pada hari-hari berikut. Meski kata-kata hikmat telah terungkap dari bibirnya, Allah lah sumber hikmat dan Ia yang memberikannya kepada manusia, termasuk Elihu. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi alat yang berguna untuk menjawab berbagai persoalan hidup orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita perlu firman-Nya sebagai sumber hikmat utama. Lebih daripada itu, tentunya dengan selalu dekat dengan Allah, berdoa, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya begitu yakin, maka apa yang keluar dari mulut dan bibir kita, perkataan dan buah pikiran kita, itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan untuk meloloskan kita atau sesama kita yang sedang datang kepada kita dari semua hal yang buruk dan bahaya-bahaya yang membuatnya hidup tidak dalam keberkatan Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari terus terkoneksi dengan Tuhan, sehingga dengan pekerjaan Roh Kudus-Nya kita diberikan hikmat untuk menolong diri kita sendiri, bahkan untuk menolong sesama kita. Sehingga dengan demikian nyatalah kalau Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan percayalah, karena kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka orang-orang di sekitar kita akan diberkati Tuhan. Mintalah hikmat daripadanya dan hiduplah di dalam hikmat itu. Dan jadi berkat kapanpun orang-orang di sekitar kita membutuhkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Doaku bagi saudara di akhir minggu ini, kemanapun kaki kanan dan kaki kiri melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.